jantung itu. Nah, itu justru malah ketakutan ini dia akan menghantam ke jantung dia, tidak menghantam ke ginjal, tapi menghantam ke jantung. Jadi yang timbul malah reaksi dari jantung. Jadi misalkan palpitasi, misalkan sesak napas, misalkan insomnia dan sebagainya. Jadi seperti itu maksudnya. Jadi sifat konstitusi itu juga mempengaruhi organ mana yang kena. Jadi bukan kalau ketakutan itu mesti ke ginjal gitu enggak Bapak Ibu, tapi juga bisa dipengaruhi oleh konstitusi. Jadi kalau dia itu punya jantung bawaan terus dia terpapar ketakutan, justru ketakutannya itu enggak melemahkan ginjal tapi melemahkan jantung. Jantungnya yang awalnya itu sudah lemah dari lahir terkena paparan ketakutan maka dia akan bereaksi jadi timbul gejala-gejala jadi misalkan kayak tadi tuh eh, berdebar atau mungkin juga insomnia. Maksudnya seperti itu. Nah ini pengaruh-pengaruh terhadap Qi bisa di ini apa namanya dirangkum di tabel ini. Jadi amarah itu dia mengeskalasi ya. Jadi menyebabkan Qi itu menjulang dia, apa tuh bergerak ke atas, mengeskalasi itu. Gejalanya ya ini, nanti mulai nyeri kepala, pusing, migrain, aspek psikisnya ya mengalami iritabilitas, jadi mudah tersinggung. Yang kedua menyebabkan cinya berbalik atau berontak. Jadi biasanya orangnya itu mengalami mual atau muntah di sini. Dan secara emosional dia selain iritabilitas, mudah tersinggung, dia juga mengalami rentan mengalami frustasi. Nah, ini begitu ya. Ini amarah itu menyebabkan kondisi Ci itu menjulang atau bergerak ke atas. Jadi orang kalau amarah itu makanya mukanya itu merah padam, terus sering mengalami pusing, kadang kepala nyut-nyutan ya itu karena Ci-nya bergerak ke atas Bapak Ibu. Yang selanjutnya kegembiraan itu memperlambat Ci ya. Ci-nya jadi gerakannya jadi lambat. Akibatnya apa? Secara fisik dia sesak napas, terus mengalami sensasi lesu berat di badan, gangguan pencernaan dan gangguan menstruasi. Secara psikis dia mengalami depresi. Yang dimaksud depresi ini adalah ini ya apa namanya kesedihan bisa kesedihan, putus asa, atau mungkin sampai sampai ke gejala bunuh diri. Nah, itu depresi ya. Jadi suasana hati yang buruk. Kadang juga pada saat dia mengalami depresi itu bisa jadi juga sulit berpikir, terus ya selain putus asa juga kehilangan minat dia enggak ngapa-ngapain, diem aja itu juga bisa. Jadi makanya orang depresi itu dia sering kayak orang bengong aja seharian enggak ngapa-ngapain. Nah, itu tanda-tanda depresi. Suasana hati yang berubah-ubah, sering mendesah atau penekanan emosi. Kesedihan itu melarutkan Qi, Bapak Ibu. Jadi melarutkan Qi ini artinya Qi-nya terkonsumsi ini ya. Terkonsumsi. Jadi Qi-nya mengalami penipisan, berkurang. Akibatnya ya ini, mulai kelelahan kronis, prolap, sampai sirkulasi darah yang memburuk karena Qi-nya tidak cukup, tidak bisa mendorong. Nah, gejala psikisnya apa? Dia mengalami mental fog atau mental berkabut. Jadi mental berkabut ini ya gangguan kognitif ini ya. Gangguan kognitif. Jadi ya mulai sulit berpikir, kebingungan, mudah lupa, terus juga mungkin tidak bisa multitasking, terus apa lagi ya biasanya berpikir itu jadi lambat, mau ngomong susah dan sebagainya. Motivasi rendah, kecemasan, depresi, dan ketidakstabilan emosi. Jadi kesedihan itu efeknya seperti itu. Jadi orang itu kalau suka sekali memelihara kesedihan, melankoli, melo-melo, nah itu melankoli. Nah, itu dampaknya seperti itu. Jadi bisa mulai dari eh, fisiknya itu kelelahan kronis bisa sampai ke ketidakstabilan emosi. Yang selanjutnya, kekhawatiran dan merenung itu menghambat atau memblokade Qi ya. Jadi Qi-nya jadi terhambat, dampaknya gangguan pencernaan, gangguan otot, nyeri dan tidak
tidak apa namanya reduce vitality ini eh, mengalami ini ya apa namanya eh, kurang vitalitas dia, lemes saja, ndak apa namanya, ndak agresif, ndak gesit. Ya, orangnya seperti itu. Secara emosional dia mengalami kecemasan, kekhawatiran, keraguan-raguan, tidak mampu bertindak dan depresi. Nah, yang tadi itu mengalami putus asa sampai ke bunuh diri. Nah, sedangkan ketakutan itu membuat chi-nya anjlok. Jadi chi yang harusnya itu mengalir secara normal itu menjadi anjlok turun ke bawah. Dampaknya apa? Yang pertama jelas di sini mengalami prolap organ, jadi hernia misalkan, atau wasir, atau mungkin apa yang sifatnya itu dia turun, apa mungkin rahimnya turun bisa. Terus tidak nyaman di perut, inkontinensia, beser, kelelahan, keletihan, nanti sepanjang hari mengalami lelah, masalah pencernaan dan gangguan menstruasi. Nah itu akibatnya. Jadi orang yang gampang takut, gampang apa namanya paranoid, nah itu rawan terkena ini semua. Jadi mulai dari prolap organ sampai gangguan menstruasi. Dampak secara psikisnya ya mulai depresi, motivasi rendah. Brain fog ini sama kayak mental fog tadi ya, sama aja sebenarnya. Terus perasaan putus asa, ya ini gejala awal dari depresi. Sedangkan shock itu membubarkan chi. Jadi shock ini seolah-olah chi-nya itu seperti di apa ya kalau bahasanya itu diaduk-aduk gitu loh. Jadi kayak bergolak gitu loh chi-nya itu. Jadi awalnya itu dia itu normal berjalan tiba-tiba kacau udah karuan seperti kena ombak di laut itu. Nah, akibatnya apa secara fisik? Ya gangguan jantung, keringat spontan. Ini kan mempengaruhi jantung kan shock ini. Pengaruhi jantung kan. Makanya dia kebanyakan gejalanya mengarah ke jantung ya, palpitasi, keringat spontan, kelemahan atau mati rasa, inkontinensia, jadi beser, napas pendek, wajah pucat. Secara emosional dia mengalami kepanikan sampai ke insomnia. Sedangkan kerapuan emosional ini maksudnya harusnya itu emosi itu tidak menyebabkan orang itu terganggu, tapi pada orang yang mengalami kerapuan emosional ada pemicu sedikit aja sudah menghasilkan gangguan yang sangat sangat hebat atau sulit dikendalikan. Nah, itu namanya kerapuan emosional. Sulit dikendalikan. Sulit dikendalikan. Nah, terima kasih Pak Mot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan enggak Pak Mot? Yang tak share Pak Mot. Halo. Bapak Ibu semua coba dicek layarnya kelihatan enggak ya yang tak share materinya? Kelihatan. Kelihatan. Kelihatan ya. Kelihatan. Oke, terima kasih. Ya, Bapak Ibu semua, kemarin kita sudah membahas tentang ini ya, apa namanya, emosi ya, ditinjau dari sudut pandang DCM ya kemarin ya. Nah, sebelum menginjak materi ini tak sambungkan dulu sama materi kemarin. Jadi karena ini perspektifnya berbeda, jadi ranahnya berbeda, maka perlu tak sambungkan dulu biar Bapak Ibu kira-kira ndak ada semacam kayak miss ya. Jadi ndak ada semacam kayak rantai yang terputus. Jadi nanti biar nyambung. Nah, tak ulangi dari sini ya kemarin ya. Nah, dari sini. Bapak Ibu semua, kemarin kita sudah membahas ya bahwa antara eh, ketidakseimbangan organ dan ketidakseimbangan emosi itu saling mempengaruhi ya Bapak Ibu. Jadi artinya dua-duanya bisa saling saling mempengaruhi. Antara satu dengan yang lain itu pada kenyataannya itu saling tarik menarik atau saling saling mempengaruhi. Jadi keadaan organ yang tidak atau keadaan fisik yang tidak
tidak bagus, keseimbangannya itu bisa mempengaruhi ke arah apa? Emosi dan sebaliknya emosi juga seringkali membuat organ yang kemarin itu bahasanya terinterferensi ya. Jadi bahasanya itu terinterferensi, terpapar ya. Apa itu si organ cang itu kena paparan emosi dia itu sehingga dia itu reaktif ya kemarin. Nah, pertanyaannya dari mana sih emosi ini? Timbulnya itu dari mana kan seperti itu. Jadi kalau kemarin itu sudah tak jelaskan ya bahwa emosi ini salah satu yang menyebabkan penyakit itu adalah kondisi yang jangka panjang ya, jangka panjang. Jadi artinya emosi-emosi yang sifatnya itu temporer itu tidak menyebabkan penyakit ya, tidak mengganggu keseimbangan organ cang. Tapi emosi-emosi yang sifatnya itu jangka panjang, terus yang sifatnya intens, itu sangat mengganggu Bapak Ibu. Jadi sangat mengganggu organ dan bahkan bisa sampai ke level merusak. Nah, pertanyaannya emosi-emosi ini dari mana? Gitu loh. Pertanyaannya emosi-emosi dari mana? Nah, itu bahasan yang akan kita atau topik yang akan kita bahas untuk malam ini. Jadi malam ini kita membahas tentang asal mula dari emosi. Kenapa kok emosi itu bisa berlangsung sangat lama? Jadi orang itu misalkan menderita kemarahan itu bisa sampai bertahun-tahun, berbulan-bulan seperti itu. Itu asalnya dari mana? Terus pertanyaan kedua, kenapa sih orang itu tidak tidak bisa berubah? Jadi pertanyaan yang mendasar kan ini asal dari emosi itu dari mana? Asalnya dari mana? Terus yang kedua, kenapa kok orangnya tidak bisa berubah? Kenapa? Bukan tidak bisa ya. Kenapa kok orangnya sulit sulit berubah? Ini kan pertanyaan mendasarnya kan ini. Nah, itu kita ulas untuk malam ini. Ya, ini perspektifnya banyak. Mungkin ada yang membahas dari sisi psikologi, bisa. Mungkin dari sisi apa ya? Mungkin dari sisi eh psikiater mungkin, bisa psikiatri. Bisa, atau mungkin dari kita malam seperti kita malam ini dari sisi spiritual science. Nah, jadi banyak perspektifnya ya, yang kita untuk malam ini kita lingkupkan di spiritual science. Nah, kita menginjak ke materi ya. Nah, ada bahasan spiritual science. Jadi spiritual science itu apa sih? Nah, gitu loh yang perlu kita sebelum kita menginjak ke materi. Jadi sebenarnya spiritual science itu sebuah keilmuan ya. Jadi setiap keilmuan itu pasti punya yang namanya objek formal, objek material, objek material, material. Objek material ini semacam kayak ini loh, topik inti atau topik inti kita aja lah paling mudah. Topik inti itu inti bahasannya itu apa gitu loh. Jadi misalkan kayak biologi. Nah, objek materialnya biologi ini kan benda-benda hidup. Jadi benda-benda hidup atau makhluk hidup. Makhluk hidup. Nah, misalkan fisika. Objek materialnya apa? Benda-benda, benda-benda mati. Nah, itu yang dipelajari. Kalau ada berkata fisika tapi yang dipelajari kok makhluk hidup ya berarti dia sudah melenceng dari objek materialnya. Jadi setiap bidang keilmuan itu punya yang namanya objek material ini. Objek material. Nah, spiritual science, spiritual science, ini objek materialnya apa? Objek material. Nanti bahasan intinya apa sih spiritual science? Nah, sebenarnya spiritual science itu apakah itu sama seperti mungkin kayak apa ya? Mungkin bahasan-bahasan spiritual ada magic atau mungkin ada semacam klinik atau seperti apa? Apakah sama seperti itu spiritual science itu? Nah, itu kan nanti kita jawab di sini. Jadi spiritual science yang dimaksud di sini tuh sebenarnya bukan bukan seperti bidang yang lain ya. Ada magicnya, ada unsur kliniknya, mungkin ada unsur ritualnya itu tidak seperti itu. Yang dimaksud spiritual science di sini dibatasi objek materialnya itu adalah diri. Nah, diri. Jadi namanya diri ya ya berarti dipakai untuk
menjelajahi diri sendiri, bukan dipakai untuk menjelajahi atau dipakai untuk menjustifikasi orang orang lain. Nah, ini perlu dipahami dulu. Jadi inti bahasan malam ini itu adalah ilmu yang dipakai untuk mengupas diri sendiri, Bapak Ibu ya. Itu perlu dicatat. Jadi ilmu yang dipakai untuk mengupas atau mengintrospeksi diri sendiri. Jadi bukan untuk menilai atau untuk menghakimi orang orang lain. Oh, ini kelompok ini masuk ke ini, masuk ini, bukan seperti itu. Tapi eh, sebuah keilmuan yang dipakai untuk ini, untuk apa namanya? Dipakai untuk membersihkan diri atau memurnikan memurnikan diri itu untuk diri sendiri intinya. Orang lain ya biarkan orang lain yang mengurusi. Yang penting apa namanya kita urusi diri kita masing-masing. Lah ilmu ini tujuannya begitu. Jadi objek materialnya adalah diri. Nah, spiritual sendiri itu banyak versinya ya. Banyak apa namanya? Bentar. Maaf, Suaranya kok sebentar ada gangguan ya, sebentar. Ya, tak lanjutkan ya. Jadi objek materialnya tadi itu diri ya. Jadi dipakai untuk mengevaluasi diri kita masing-masing. Terus spiritual sendiri itu dalam pokok bahasanya itu berarti ini ya Bapak Ibu. Mungkin bisa nanti di search di Google ya. Spiritual itu lebih ke arah perjalanan batin ya ini. Perjalanan batin. Nah, ini dunia yang kita pelajari nanti dunia batin Bapak Ibu. Jadi bukan bukan dunia fisik ya, tapi dunia dunia batin. Ini perjalanan batin yang melibatkan introspeksi ya ini. Yang melibatkan introspeksi. Di mana tujuan akhirnya adalah penemuan jati diri ya ini. Penemuan jati diri. Nah, seperti itu. Sedangkan science ini secara umum ya artinya pengetahuan. Dari kata la scientia ya. La scientia yang artinya ini pengetahuan Bapak Ibu. Jadi spiritual science itu adalah ilmu perjalanan batin yang bertujuan untuk menemukan jati diri atau ya menemukan jati diri ya, yang memperbaiki diri gitulah, yang tujuannya untuk pertumbuhan dan transformasi pribadi. Jadi tujuannya itu. Jadi karena ini sifatnya terus-terusan, maka spiritual science ini berlaku sepanjang hayat Bapak Ibu ya. Jadi seorang yang mempelajari spiritual science itu sifatnya sepanjang hayat. Jadi harus dievaluasi terus-menerus sampai sampai akhir sampai akhir hayatnya dari seseorang. Artinya harus belajar terus. Sifatnya seperti itu. Harus terus-menerus belajar. Nah, apa itu diri dalam konteks spiritual science ini? Nah, diri itu ya, yang dimaksud diri itu, nah ini kita bahas dulu diri itu apa dalam konteks spiritual science. Diri adalah keseluruhan keberadaan kita, Bapak Ibu. Jadi keseluruhan eksistensi kita ya, eksistensi eksistensi kita. Jadi keseluruhan eksistensi kita ya, ya mungkin meliputi eh, sifat keilahian. Nah, nanti kita bahas ya sifat keilahian itu apa. Sifat keilahian, mungkin jasad fisik, ini juga termasuk diri. Terus juga mungkin mental emosional, yang seperti kita bahas kemarin. Terus juga pikiran bisa, itu juga termasuk termasuk sosial. Nah, ini termasuk juga bagian dari diri. Nah, kalau kita gambarkan itu mungkin seperti ini ya. Jadi yang dinamakan diri itu bukan hanya diri fisik ya, tapi apa namanya bersap-sap gitu loh. Nah, mungkin seperti ini bahasanya itu. Namanya diri itu ini. Nah, ini ada keilahian sifatnya.
keilahian, ada yang mental, ada pikiran di sini. Di sini mungkin jasad fisik. Jadi kalau bicara manusia itu memang bagian lapisan-lapisan dirinya itu banyak Bapak Ibu ya. Jadi enggak cuma fisiknya aja, tapi meliputi semuanya. Di sini ada mungkin ada sosial. Jadi setiap orang itu pasti punya punya apa bidang sosial. Jadi punya 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 relasi, punya punya apa namanya? Punya komunitas dan sebagainya ya. Termasuk di sini mungkin ini ya. Apa namanya? eh, Pikiran. Pikiran sudah ya, keilaian emosional. Nah, jadi ini diri. Jadi manusia itu begitu kompleks gitu, Bapak Ibu. Jadi tidak bisa kita itu melihat sebagai suatu suatu parsial ya, sesuatu yang terpisah hanya jasad saja kita obati itu enggak, tapi keseluruhan kalau kita melihat manusia itu sebagai keseluruhan. Makanya dalam TCM itu kita singgung sebagai konsep holistik. Nah, oh ya, kalau TCM itu objeknya apa ya tadi ya kok belum ya? Nah, kalau TCM itu sebenarnya objek materialnya itu adalah keseimbangan Bapak Ibu ya. Keseimbangan energetik tubuh ya, keseimbangan energi tubuh. Nah, selalu yang dituntut itu kalau TCM itu keseimbangan, entah keseimbangan itu yin yang, entah keseimbangan itu qi xie dan jin yi, entah itu keseimbangan A B C dan sebagainya. Yang penting yang dituntut dalam TCM itu adalah keseimbangan karena objek materialnya kalau TCM itu memang keseimbangan energetik tubuh ya kalau TCM itu. Nah, kalau objek material malam ini yang kita bahas ini adalah diri. Jadi yang kita bahas nanti ya enggak boleh lepas dari ini, enggak boleh lepas dari konteks diri. Artinya diri seseorang atau diri kita sendiri maksudnya dalam hal ini. Ya. Sehingga dalam konteks diri ini muncul yang namanya diksi atau yang namanya terminologi self awareness Bapak Ibu. Awareness. Nah, jadi tingkat kesadaran diri, kesadaran. Nah, ini mungkin banyak kata-kata aneh ya, mungkin disimak dulu aja nanti sambil sambil apa namanya? eh Sambil diikuti ya. Oh ya, terus di sini mungkin juga ada tadi lupa ya. Di sini mungkin ada aspek budaya. Budaya itu juga aspek dari diri dari seseorang ya. Jadi seseorang itu pasti punya jasad fisik, punya pikiran, punya sifat keilahian, punya lingkungan sosial, punya mental emosional dan termasuk budaya. Budaya itu termasuk bagian dari diri. Aspek psikologis, psikologis ini juga ada. Psikologis ini termasuk kognitif, ya. Itu emosi itu masuk di sini ya, kognitif. Nah, itu termasuk di situ. Oke, jadi setelah kita belajar diri itu, mengerti diri itu apa, jadi diri banyak bagiannya masing-masing, maka kita akan menuju ke diksi yang pertama dari apa namanya spiritual sign ya, yaitu self awareness atau tingkat namanya tingkat pasti derajat berderajat-derajat ya namanya tingkat tuh makom gitu ya. Jadi ada derajatnya. Tingkat kesadaran diri. Tingkat kesadaran diri itu adalah kemampuan untuk mengamati diri dalam derajat ya, dan derajatnya masing-masing. Jadi kemampuan kemampuan mengamati posisi diri. Jadi setiap orang itu memandang hidup itu sesuai dengan posisinya masing-masing, Bapak Ibu. Jadi setiap orang itu tidak sama, tergantung makomnya. Nanti kita belajar hari ini. Jadi yang makomnya A itu memandang hidup itu warnanya hitam. Nanti yang makomnya B memandang hidup itu warnanya merah. Yang orang mungkin orang C memandang hidup itu apa namanya warnanya kelabu dan sebagainya. Tergantung tingkatannya. Jadi tergantung makomnya. Nanti dari situ juga akan mempengaruhi kehidupannya, tingkat kesejahteraannya, mungkin tingkat kedamaian batinnya dan sebagainya. Atau tingkat permasalahan hidupnya nanti akan sesuai dengan makomnya masing-masing Bapak Ibu. Nah, kira-kira seperti itu ya, self awareness. Jadi eh, kemampuan untuk mengamati posisi diri. Jadi dirinya itu ada di mana. Jadi semakin orang itu mengetahui, nah, itu semakin tinggi ininya. Itu namanya self awareness ya. Jadi secara harfiah
Itu adalah kemampuan untuk memahami emosi, pikiran, terus tindakan dan nilai serta mengenali bagaimana hal tersebut mempengaruhi diri sendiri dan orang lain. Tapi itu secara harfiah ya, secara tekstual ya, tapi secara ringkas itu bisa diartikan sebagai ini. Jadi kemampuan untuk mengamati posisi diri. Jadi dirinya itu ada di mana. Jadi semakin orang itu dia tidak mengetahui, maka ya semakin dia akan tersesat. Nah, kira-kira seperti itu. Dalam perkembangannya, dalam perkembangannya, self awareness itu dibagi menjadi dua, Bapak Ibu ya. Self awareness ini atau tingkat kesadaran diri ini dibagi dua kelompok besar, Bapak Ibu. Jadi tingkat yang force, nah, atau orang-orang yang berada di tingkat force, dan yang kedua di tingkat power. Nah, ini kalau orang orang fisika mengartikan force ini kan apa ini? Gaya ini ya. Nah, gaya. Sedangkan ini adalah energi atau daya. Hmm. Jadi ini satuannya juga beda ya kalau di fisika. Kalau ini satuannya Newton, kalau ini satuannya Joule. Nah, kalau di fisika seperti itu Bapak Ibu. Jadi beda. Jadi meskipun pengertiannya mirip-mirip tapi eh, satuan dan faktualnya adalah beda. Jadi kalau force itu adalah gaya, kalau power itu adalah energi. Jadi self awareness itu menggolongkan setiap orang itu ke dalam dua kelompok besar, yang satu force, yang satu golongan golongan power. Nah, kita lihat, nah ini kita lihat apa sih force itu? Golongan force itu apa? Nah, kita biar mengerti dulu. Force itu adalah orang-orang yang secara ini ya, apa namanya? Secara energi dari angka yang paling rendah. Nah, angka yang paling dasar sendiri itu adalah SIM. Nah, SIM ini kalau di peta tadi itu ya, sebentar di peta tadi kita kupas sebentar. SIM ini adalah kalau di sini diartikan rasa malu ya. Jadi rasa malu. Tapi sebenarnya dia bukan bukan rasa malu dia ya. Nanti tak jelaskan. Jadi SIM ini berkaitan dengan rasa malu ya Dian. Ini. Terus pertama dia memandang Tuhan itu sebagai bukan eh, Tuhan itu yang penuh kasih sayang itu enggak, tapi dia itu berpandangan bahwa secara batin dia itu berpandangan bahwa Tuhan itu adalah sesuatu yang menistakan, despising ini. Nah, itu pandangannya dia. Loh, kenapa kok bisa seperti itu? Ya otomatis. Jadi orang-orang yang di level SIM ini dia akan memandang Tuhan itu sebagai sesuatu yang menistakan atau apa ya menistakan itu ya mengotori gitulah, menistakan dia. Terus memandang kehidupan, itu hidup itu menurut dia bagaimana? Nah, menyedihkan Bapak Ibu. Jadi keseluruhan hidup itu buat dia itu menyedihkan. Dan emosinya, ini emosinya itu kehinaan. Jadi orang yang ke seluruh kehidupannya itu dia dipenuhi oleh rasa hina, rasa malu dan rasa hina. Dan prosesnya, bagaimana dia merasakan kehidupan itu pengennya ini, eliminasi ini. Pengen mati saja ini. Peniadaan ini, jadi kalau diartikan ya pengen mati saja ini. Nah ini bagaimana sih eh, karakteristik dari log 20 atau level 20 ini kita kupas untuk yang pertama kali Bapak Ibu. Oke, jadi SEM itu artinya apa? Kalau kalau di buku tadi di buku Power dan Pos itu disebutkan ini ya rasa malu, tapi sebenarnya bukan rasa malu ya. Lebih tepatnya ini. Nah, SEM ini itu lebih tepatnya diartikan sebagai seseorang yang terbuang, Bapak Ibu. Nah, ini bisa dibayangkan. Jadi seseorang yang, duh, saya sebentar. Jadi seseorang yang terbuang. Jadi orang yang eh,
apa ya? Yus dalam dalam kehidupannya itu tidak diingini. Nah ini loh. Di jadi mungkin hasil eh, orang tuanya dulu ndak nikah, dari hasil apa anak dari hasil di luar nikah atau mungkin eh, sama orang tuanya itu di hasil pernikahan tapi sama orang tuanya itu dikasihkan ke orang lain itu eh, dia akan jatuh di level ini, level same. Itu salah satu contohnya, tapi banyak contohnya. Jadi apa namanya? eh, level yang paling rendah. Jadi sifat alaminya SIM ini adalah yang pertama itu dipenuhi oleh ini ya, eh, membenci diri ya ini ya, membenci diri. Terus merasa tak berharga Bapak Ibu, merasa tak berharga. Jadi dirinya aja sudah tidak bisa menghargai dia. Itu merasa buruk, ya, cacat. Padahal dia tidak cacat, tapi apa namanya dia merasa dirinya itu cacat, tidak lengkap dia. Termasuk juga tidak berharga. Jadi ciri khas SIM itu orang ini ya seperti itu. Jadi dia level yang paling rendah. Terus ciri khas yang lain, biasanya dia itu ini ya, apa namanya, perasaan terhina dalam hidupnya ya ini ya. Ya entah apapun penyebabnya ya ini. Terus putus asa. Ya mungkin pada saat masa kecil dia dilecehkan. Biasanya biasanya di sini tuh yang paling sering itu adalah orang-orang korban pelecehan seksual. Biasanya jatuhnya di SIM ini. Jadi dia merasa terhina dan putus asa. Jadi dia pada kondisi ini dia merasa ditolak, dia itu, ditolak kehidupan dia ini, ditolak, ditolak kehidupan. Karakteristiknya yang nomor tiga, dia ini apa namanya? Selain ini ya dia apa namanya ini penuh penghinaan dan putus asa. Dia itu juga harga harga diri atau identitasnya rusak Bapak Ibu ya. Jadi orang ini krisis identitas. Jadi orang-orang yang dilahirkan di luar nikah atau orang yang dibuang atau merasa dirinya itu dihina di muka umum dan dia merasa harga dirinya itu rusak. Itu kadang identitasnya itu dia itu terluka Bapak Ibu. Nah, itu posisinya di situ. Hmm. Itu ciri khas karakteristik shame itu dia ada di kerusakan kerusakan identitas. Terus yang keempat, ciri khasnya level ini tuh karena dia tuh merasa cacat, dia tuh merasa cacat dan merasa tidak lengkap, maka eh, orang ini tuh menarik diri atau mengisolasi diri ya, dia malu dia. Jadi tidak, jadi gimana ya orang di posisi SIM ini dia ini tidak punya ini ya kepercayaan diri dia. Nah, jadi suka mengisolasi diri, terus menjauhkan diri dari komunitas. Ya karena dia merasa dirinya itu ndak cukup baik atau mungkin merasa dirinya itu ndak lengkap. Dia itu malu, malu. Jadi didominasi kehidupan dirinya itu didominasi oleh sesuatu yang perasaan yang tidak diinginkan atau perasaan terbuang. Jadi dia benar-benar terisolasi. Jadi orang tertutup ini, tidak komunikasi kadang ya susah orang model seperti ini. Dan pada level-level tertentu, orang pada posisi SIM ini dia memproyeksikan keadaan dirinya itu ke orang lain. Biasanya kalau dia itu apa namanya levelnya itu sudah sampai tahap kronis, maka dia memproyeksikan keadaan dirinya itu ke orang lain berupa kemarahan ya, proyeksi berupa kemarahan. Ini berupa berupa kemarahan.
Kalau orang di posisi ini tuh seringkali eh, kalau sudah diproyeksikan ke orang lain tuh biasanya ada unsur rasa ingin membunuh. Nah, ini yang bahaya. Jadi orang SIM itu kalau dia itu posisinya kritis, dia itu kadang bisa bunuh diri. Jadi bunuh diri. Nah, karena sangat terhinanya dia selama di kehidupannya. Kalau dia memproyeksikan ke orang lain, berarti menganggap semua orang itu ndak layak atau cacat atau ndak ada harganya. Nah, makanya dia ingin membunuh. Jadi orang-orang psikopat itu biasanya di level level shame ini dia. Terus yang keenam keyakinan negatif ya. Jadi keyakinan negatif ini ya intinya dia punya keyakinan dalam diri itu ini aku tidak cukup baik. Nah, cukup baik. Jadi dia punya keyakinan tidak cukup baik atau buruk atau cacat. Buruk atau cacat. Ini dia punya keyakinan seperti